Syekh Ahmad Hasan, para yai, para ulama, para sadah, tanpa mengurangi hormat Al-Fakir, tidak menyebut satu persatu namanya, walakin akhus bi dzikri akhuna ustazuna nahnu nazkuruhu bi Kang Ade hafizahullah. Makanya enggak ada. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kehormatan di majelis yang sangat mulia ini, Majlisul Haul li Syekh Al-Alim Al-Arif Kiai Hasan rahmatullahi alaihi, dan telah pun kita mengadakan zikir, maulid, salawat, serta membacakan ayatul mubarakah, di mana majelis ini betul-betul penuh dengan anwar wal asrar wal barakat wal rahamut wal rahamah. Semoga kita yang hadir semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah cucurkan rahmat dan pahala kepada kita semua, dan juga Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah, sehingga semakin menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kita terdapat satu makalah, ya, satu risalah saghirah, risalah kecil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Murtada, Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi rahmatullahi alaihi. Beliau meletakkan satu judul di situ, yaitu Kaifiyatu Tartibi Al-Maqamati Ala Wajhil A'mal, cara mengurut maqamat dari segi amal, ya, secara praktis. Bagaimana mempraktekkan atau melakukan atau beramal, ya, untuk mendapatkan maqamat ruhiyah. Di bawahnya ditulis, ini satu ringkasan daripada sebuah kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, dan kitab ini syarah kepada Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ittihafus Sadah ini ditulis oleh Al-Imam Al-Murtada, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Kemudian pada bagian tarikat, katakan, beliau ringkaskan menjadi beberapa lembar saja. Kita tahu kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, lalu disyarahkan Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, ada yang 8 jilid. Tetapi kemudian
diringkaskan menjadi beberapa lembar saja dan diberikan judul Kaifiyah Tartibil Maqamat, tetapi ala wajhil a'mal. Artinya kita mengenal istilah di dalam tasawuf ya dengan istilah al-maqam, al-maqamat. Gandengannya adalah al-hal, al-ahwal. Dan maqamat ini merupakan masailut tasawuf, ya, permasalahan tasawuf. Orang apabila melakukan tasawuf, maka secara real, secara amal yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan maqamat. Orang yang berjalan menuju kepada Allah, ya, orang bertasawuf kan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang berjalan menuju kepada Allah berarti mendekati Allah. Maka amalannya adalah bagaimana dia mendapatkan maqamat itu. Maqamat sering diumpamakan seperti stasiun, ya, halte misalnya. Kita pergi ke Jakarta, berapa kali stasiun? Maka apabila kita melewati stasiun demi stasiun, maka kita berarti berjalan dan semakin dekat. Itu perumpamaan saja, karena Allah, dekat kepada Allah bukan jarak, ya, bukan bersifat materi, tetapi bersifat maknawi, yaitu dekat kepada Allah itu adalah memiliki sifat-sifat mulia yang diistilahkan dengan maqamat, ya. Maka semakin bertambah sifat mulia semakin dekat, semakin bertambah sifat mulia semakin dekat, semakin bertambah sifat mulia semakin dekat. Sebelum membaca kitab ini, saya ingin menjelaskan tentang praktek bertasawuf. Artinya orang bertasawuf itu sebetulnya sedang berbuat apa atau apa yang dilakukan sebenarnya, yang disebut hakikat at-tasawuf. Hakikat tasawuf bukan ilmu hakikat setelah tarikat. Maksudnya adalah hakikat bertasawuf. Orang mengambil tarikat, berbaiat, lalu kemudian mulai dia mengamalkan amalan-amalan tasawuf. Sebetulnya yang dia lakukan, ya, sehingga dia dinamakan sedang bertasawuf, sedang berjalan menuju kepada Allah secara real. Sebetulnya apa yang dilakukannya itu? Kita tentunya sepakat bahwa yang dilakukannya adalah syariah. Jadi tidak ada orang bertarekat meninggalkan syariah. Misalnya berzikir di atas pohon 20 tahun tapak gitu, terus jadi wali, atau jaga kali jadi Sunan Kalijaga misalnya begitu. Tidak ada. Yang dilakukannya ya syariah itu sendiri. Namun bagaimana agar kita tahu bahwa dari pandangan syariat, orang yang melakukan amal syariat akan mendapatkan pahala, surga terakhirnya itu destinasinya. Dan di tasawuf tidak dibicarakan tentang itu, bahwa dia melakukan syariat untuk mendapatkan maqamat ruhiyah, atau dengan istilah lain nur. Kalau orang syariat mendapatkan ajrun, tetapi orang sufi mendapatkan nur. Lahum ajruhum wa nuruhum. Kalau dia melakukan amal seperti orang-orang yang siddiqin, maka dia akan mendapatkan ajar dari letih-letihnya dan nur. Nur ini identik dengan maqamat ruhiyah. Nur ini juga secara umum disebut karakter. Kita sering mendengar bagaimana membentuk karakter. Bukan karakter fisik, fisik sudah jadi, tetapi kita
diturunkan karakter fisik ini lalu diberikan petunjuk agama untuk mendapatkan karakter rohani. Itulah maqamat ruhiyah. Nah, secara filosofik orang mengatakan bahwa agama ini diturunkan untuk mendapatkan akhlak. Tetapi orang tasawuf tidak menggunakan istilah akhlak. Dia menggunakan beberapa istilah yang khusus, maqamat ruhiyah. Jadi real yang dilakukannya adalah ya amal syariah, sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik kepada semua orang. Dan di dalam tasawuf selalu ditekankan tidak untuk surga dan bukan karena takut neraka. Jadi karena Allah saja. Nah, rahasianya orang yang melakukan karena Allah baru mendapat imbalan nur ini, maqamat ini. Ya, maka orang yang sedang bertasawuf adalah orang yang sedang membetulkan orientasi tujuan hidupnya untuk Allah. Karena dia menginginkan dari Allah nur itu. Bahkan ada istilah lain, al-inayah ilahiyah, pertolongan Allah. Itu. Nah, lalu ada latihan-latihan rutinnya agar dia melakukan murni untuk Allah. Dan itu yang dijadikan metode praktis dalam tasawuf, yaitu zikir, mujahadah. Sebetulnya orang tidak masuk ke tasawuf yang mesti melawan nafsu. Dan makanya kita memahami bahwa apa yang dilakukan di dalam tasawuf bukan sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang masyru' dalam agama. Ya. Jadi apabila kita melakukan ibadah bukan karena surga, bukan karena pahala, karena itu adalah kemurahan Allah. Tidak perlu kita jadikan tujuan itu karena Allah. Ya. Memang Maha Pemurah, nggak ada artinya Allah memberi pahala. Ya, Allah Maha Kaya. Itu. Namun yang Allah inginkan, dia melakukannya untukku. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Dan prakteknya itu adalah di dalam tasawuf, karena bagian daripada syariah menjelaskan tentang praktek amal zahir. Jadi ya, sering saya mengatakan begini, mungkin orang tidak perlu secara formal bertarikat, tetapi apabila dia melakukan hidup ini untuk Allah, pada hakikatnya dia sebetulnya sedang melakukan tasawuf, sedang bertarikat. Artinya saya ingin memberikan mukhalafahnya begitu, bahwa orang yang meskipun sudah berbaiat tapi tidak mengerti bahwa sebenarnya orang bertasawuf adalah orang yang sedang membetulkan tawajuh hatinya itu, ya, bukan ke Ka'batul Hajar tetapi ke Ka'batul Zat, Ka'batul Husni, ya, kepada Allah. Baru dia sedang bertarikat, karena baru Allah akan memberikan sifat-sifat mulia atau al-inayah ilahi, atau yang disebut dalam istilah tarekat al-maqamat. Tapi jangan kita ubah bahwa kita bertarekat ingin mendapat maqamat, salah lagi. Ya. Untuk Allah, maka jangan timbul pertanyaan, saya ini sudah bertarekat, sudah sampai maqam mana ini? Itu jangan sampai muncul pikiran begitu, itu gagal. Itu jalan di tempat, Pak. Ya. Wong surga saja nggak boleh jadi tujuan, malah dia nyari-nyari kedudukan. Ini makom saya sudah sampai di mana ini? Gitu. Ya. Jangan-jangan sampai kuburan nanti makom. Tidak murni lillah. Itu sebab pembukaan hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari, min alamati al-i'timadi alal a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Itu bidayatul tasawuf, tidak bergantung kepada amal, hanya bergantung kepada Allah. Tidak karena neraka, tidak karena surga, tidak karena apa-apa. Dan itulah hakikat tasawuf. Itu sebabnya baru Allah memberi imbalannya.
Wa ana ajzibih, itu imbalannya. Aku balasannya. Ya, kan ada istri sukanya dengan harta kita, dengan rumah kita, dengan uang kita. Tapi ada istri ya betul-betul mencintai kita. Nah, kalau istri mencintai kita, maka semua milik kita kita berikan kepada dia. Gitu. Itulah wa ana ajzibih. Maka disebut inayah dan kemudian maqamat. Maka yang sangat perlu kita perhatikan, jangan sekali-kali orang bertarekat ingin makom, ingin putuh, ingin kasyaf, ingin aneh. Sebetulnya orang yang masuk tarekat ingin aneh, sebenarnya dia sudah aneh sebelum masuk tarekat. Ya. Jadi pas masuk tambah aneh. Nah, maka kita mengerti sekarang maqamah ini adalah al-maqamatur ruhiyah. Nah, judul ini bagaimana tartibil maqamat ala wajil amal. Nah, kita sering mendengar maqamat itu diringkas menjadi 7. Ada 10. Meskipun sebetulnya tidak terbatas. Bahkan Al-Imam Ismail Al-Harawi 100 di Manazil Sairin itu. Artinya karakter yang kita bangun dalam rohani kita, jiwa kita, yaitu tergantung keperluan kita kepada Allah. Ya. Nah, maka judul ini kaifiyat tartibil maqamat alal wajil amal, bagaimana mengamalkan, ya, bagaimana kita melalui ya, maqamat itu secara tertib, begitu, dari segi amalnya. Jadi bagaimana mengamalkan maqamat ini ya, secara tertib. Apa dulu baru kemudian. Banyak ulama menulis ada 7 maqamat. Saya pernah buat ilustrasi bahwa ternyata akhlak itu, saya memberikan ilustrasi perumpamaan seperti warna. Ada warna dasar tuh. Ya, ada warna yang campuran dari 2-3 warna. Jadi ada akhlak sebetulnya gabungan dari beberapa akhlak, maka disebut akhlak baru. Maka 7 itu ya katakan akhlak yang dasar. Namun di sini unik. Ternyata secara praktik, secara amal tidak 7. Kita tidak sibuk dengan 7 atau 10 atau 100 sifat, 100 maqamat. Tidak. Ya, secara ditartib, secara amalnya, secara real, orang yang melakukan tasawuf ya, ketika dia melakukan tasawuf untuk mendapatkan maqamat, sebetulnya hanya beberapa maqam saja. Maqam-maqam yang lain dengan sendirinya akan tumbuh apabila melakukan beberapa maqam yang akan diterangkan di sini. Qala al-Imam Al-Murtada Az-Zabiri rahimahullah, i'lam anna al-maqamat wal ahwal wa thamaratuha fajami'uha thalathatu asya'. Maqamat dan ahwal berikut buahnya. Ya, buah maqamat dan ahwal ini ya ma'rifat, ya. Ma'rifat, yakin, kasyaf, muraqabah misalnya, mahabbah. Semuanya ada 3. Nah, kan tidak 7, tidak 10, tidak 100. Secara realnya 3 doang. 3 ini ba'da sihatil iman, dengan sihatil iman 4. Nah, sihatil iman ini asas. Makanya tulisan-tulisan kitab lama dari orang sufi itu, apabila seseorang mau masuk tarekat itu ya, maka yang diperiksa dulu adalah akidahnya. Sahih aqidatak.
bersihkan akidahmu, kemudian zakki nafsak, dan kemudian bertasawuf gitu. Nah, maka dikatakan 3 karena kesehatan iman itu tidak termasuk di dalam garapan tasawuf. Semua ini orang tidak masuk tasawuf, iman mesti sahih. Tapi apabila dia mau meningkatkan kedekatan dia kepada Allah, maka ada 3 maqamat yang secara real mesti dilakukan. Hasilnya nanti mendapatkan 7, 10, dan 100 maqamat itu. Jadi konsentrasi di 3 maqamat ini, itu ternyata realnya seperti itu orang bertarikat. Ba'da sihatil iman wa uqudihi wa syurutihi, keyakinan, syaratnya, dan lain sebagainya. Fasarat ma'al imani arba'ah. Jadi ada 4 maqamat. Iman juga termasuk maqamat, tetapi asas, ya, itu umum. Masuk kepada wilayah khusus, baru 3 ini. Wahya fi ibadati al-wiladati al-ma'nawiyati al-haqiqiyah. Nah, 4 ini kalau sudah dilakukan dengan baik, ini akan memberikan satu hasil, yaitu melahirkan atau kelahiran maknawiyah, ya, kerohanian, jiwa, mental, karakter yang hakiki. Jadi dengan 4 ini, jika sudah dilakukan dengan baik, maka timbul manusia maknawi, bukan manusia jasmani, manusia rohani, bukan manusia materialis, manusia robbani, bukan manusia maddi, manusia batin, bukan manusia batin. Ya, jika 4 ini dilakukan, maka lahirlah manusia baru, yaitu rohani. Bimasabati tabai al-arba. Ini diidentikan dengan 4 tabiat karakter alam itu. Apapun alam ini didirikan dari 4. Apa? Api, tanah, udara, dan air. Ya. Api, tanah, kita kan terbuat dari api, tanah, angin, dan air. Jadi apa? Al-wilada at-tabi'iyah, allati ja'alaha Allahu bi ijra'i sunnatihi mufidatan lil wiladati at-tabi'iyah. Campuran 4 ini, ya, yang Allah berlakukan berdasarkan sunnahnya, maka menghasilkan wiladah tabi'iyah. Ya. Lahirlah bentuk tabi'iyah, bentuk kaun, kosmologi. Ya, kita kan bagian daripada kaun ini, karena terdiri dari 4 itu. Nah, pembangunan rohani pun, wiladah maknawiyah pun dengan 4 itu. Yang pertama, sihatul iman, akidah. Wa man tahaqqaqa bihaqa'iqi hadhil arba' yaliju malakutis samawat. Barang siapa yang telah meraih hakikat 4 ini, maka dia akan masuk kepada alam malakut, yang diistilahkan samawat. Kalau tubuh ini ard, kalau ruh adalah samawat. Dan tubuh ini muluk, maka ruh malakut. Artinya manusia rohani. Kunu rabbaniin, manusia rabbani. Maka kemudian wa yukashifu bil qadri wal ayat wa yasiru lahu zauqun wa fahmun li kalimatillahil munazzalat wa yahdha bi jami'il ahwali wal maqamat. Apabila dia meraih 4 itu, maka akan tersingkap berbagai ketentuan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia membaca alam ini, ya, semuanya, ya, takdir Allah. Ya, semuanya makdur, qadaran makdurah. Ya, artinya semua ciptaan-ciptaan yang sudah porsinya ditetapkan oleh Allah, dan itu menunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah. Itu yang dia lihat, yang dia baca, apapun kejadiannya.
Satu. Kedua, dia menjadi memiliki zauq dan paham terhadap kalimat-kalimat Allah yang diturunkan, baik tersirat dan tersurat. Di samping itu, dia telah meraih, mendapatkan semua ahwal dan makom yang banyak itu, sabar, syukur, ridho, dan lain sebagainya. Ya, waro, ifah, dan banyaklah sifat-sifat itu. Ya. Jadi nggak ada, misalnya ada makom 7. Wah, ini sabar, ridho. Wah, ini saya sudah dapat sabar belum? Oh, sudah. Seperti jurus-jurus silat begitu, ini dulu. Tidak begitu. Secara real yang dilakukannya hanya 3. Tetapi otomatis apabila dia melakukan 3 dengan sidik, maka dia akan memperoleh semua sifat yang diperlukan untuk mengenal Allah, untuk berbahagia, untuk makrifat, untuk ukuran takdir ketentuan dia, tidak yang lain. Gitu. Yang saya yang humornya saya sering mengatakan, seseorang memiliki sifat sabar itu tergantung beban yang ditimpahkan kepada Allah. Kalau istrinya 1 ya sabarnya mungkin 20% gitu. Kalau istrinya 2, 50% sabarnya. Kalau istrinya 4, dia perlu sabar 100%. Gitu. Jadi Allah memberikan muatan seperti ini, lampu kan berbeda wattnya itu. Sumbernya kan sama. Ya, dari gardunya itu berapa ribu watt itu. Begitu masuk ke bolham, ya tergantung istidadiyah, kapasitasnya. Dan orang melakukan syariat yang sama, tetapi mendapatkan anwar, makomat yang masuk ke dalam dirinya, ya sesuai kapasitasnya tadi. Yang kapasitasnya segitu ya, segitu. Maka Allah tajalli ala hasabil istidad. Tajallallah ya bizarin minal kaun ala hasabi al istidad. Fakulluha min hadhil arba', semuanya karena 4 perkara ini zaharat. Tadi ahwal, maqamat timbul, zauq, faham timbul, kasyaf timbul. Dengan 4 ini, wa biha tahayyat wa ta'akkadat. Dan dengan 4 ini tahayya, sudah sedia jadi, sudah ta'akkadat, terkonfirmasi. Ya, ihdas salas ba'dal iman. Ya. Salah satu dari 3 ini setelah iman. Pertama, at-taubatun nasuh. Watsani az-zuhd bid dunya. Watsalis tahqiqul ubudiyah bidawamil amal lahu zahiran wa batinan min ghairi futurin wala qusurin au al-fana billah. Jadi setelah iman itu apa yang 3 itu menjadi 4 tadi? Taubat. Maka semua kitab-kitab tasawuf sejak mula-mula ditulis sampai hari ini ketika bicara tentang maqamat sepakat mula-mulanya taubat. Sehingga mereka membuat ilustrasi at-taubatu kal ard. Man la ardalahu fala bina'alahu. Ya. Enggak punya tanah ya enggak punya rumah. Wa man la taubatalahu fala maqamalahu. Orang yang tidak punya taubat nggak bisa membangun maqamat. Maka secara real sebetulnya orang sufi itu sibuknya dengan taubat. Arruju ilallah. Bukan hanya taubat dari maksiat kepada taat, tetapi taubat dari taat yang tidak karena Allah kepada karena Allah. Bahkan masih taubat lagi, taubat yang melakukannya dengan dirinya sampai kepada melakukan dengan Allah. Dan seterusnya taubat itu ya, memang taubat bagi orang pemula itu seperti pintu gerbang. Ya, jangan dikira begitu sudah masuk selamat. Bukan, selanjutnya taubat itu menjadi teman setia yang menemani. Kita memerlukan itu untuk menciptakan sifat-sifat karakter keranuan kita itu taubat. Kita sibuk dengan taubat saja. Karena manusia tidak terlepas dari salah, lupa. Ya, maka makom taubat. Ya, bahkan dalam kitab Imam Zarruq untuk
mendapatkan taubat. Kan taubat itu bukan kita yang memilih, bukan kita yang melakukan. Allah, itu anugerah Allah. Summa taba alaihim liyatubu. Itu sebab Allah punya nama At-Tawwab, karena dialah pemberi taubat. Kalau enggak ada orang di sana menangis-nangis pengen taubat. Kenapa nangis? Taubat aja. Allah belum memberi. Dan ada doa, Allahumma inni as'aluka taubah. Allahumma inni as'aluka taubah. Ya Allah, ya, saya mohon taubat. Maka taubat kok dimohon. Hatta Nabi Adam, summa taba alaihim liyatuba. Ya. Allah memberi taubat itu, ya, Allah taubat ke atas mereka. Jadi Allah memberi taubat kepada mereka. Maka itu sebab innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang banyak taubat. Banyak taubat kan banyak salah. Tapi salahnya kan beda-beda. Salah kita, salah ulama, salah aulia, salah nabi, beda-beda salahnya. Kalau kita belum melakukan dosa besar, rasanya tidak bersalah itu. Ya. Kalau mereka lupa, itu rasanya dosa besar. Kalau kita lupa belum dosa besar belum. Sholat ya, 4 rakaat belum khusyuk, itu belum dosa besar belum. Kita ngaku lagi kita sholat nggak berhenti itu. Nah ini sibuknya dengan tobat saja. Yang kedua zuhud. Itu sebab embrio tasawuf dulu zuhud. Ya. Maka saudara-saudara kita yang di sana nggak ada tasawuf itu, ada juga zuhud, katanya gitu. Dia tidak membaca kronologis. Kenapa kemudian berubah menjadi tasawuf? Karena secara real orang yang melakukan tasawuf itu ya zuhud. Dari zuhud itu akan timbul makomat-makomat lain, ahwal-ahwal lain. Paling diperlukan 7 itu, karena 7 itu umpama warna itu warna dasar. Jadi apabila dalam kondisi apapun nanti 7 warna ini ya akan menimbulkan warna baru, artinya akhlak-akhlak baru. Namun secara real dalam pengamalannya yang kita lakukan 3 itu setelah iman, at-taubah, kemudian az-zuhud. Ya, maka tasawuf identik dengan zuhud. Ya. Wasalis, dan yang ketiga ini yang terakhir setelah kalau dihitung dari sihatil iman, baru tahqiqul ubudiyah, meraih kehambaan, bukan ibadah. Artinya begini, kita melakukan ibadah kan zahir, sholat, puasa itu kan ibadah, tapi kita belum jadi hamba itu, karena ibadah itu fisiknya. Kalau ubudiyah itu adalah rohaninya. Dan kapan orang mempunyai sifat hamba? Apabila dia telah mendapatkan kesempurnaan makomat itu. Setelah sempurna karakternya, al-insanul kamil. Akhlak yang diperlukan untuk hidup, ya, untuk menjalani kehidupan perintah Allah sudah cukup disebut kamil, ya, maka baru timbul sifat hamba. Sifat hamba itu, timbul sifat hamba. Ya. Maka tahqiqul ubudiyah. Itu sebab ada ulama yang memberikan urutan begini: asy-syari'ah al-ibadah wa tariqah al-ubudiyah wal haqiqah al-ubudah. Bidawamil amal. Nah, ditandai dengan apa? Amalnya dawam. Dawam ini bukan rutin. Ya. Dawam ini murni karena Allah, murni dengan Allah, bahkan lahu zahiran wa batinan, ya, min ghairi futurin wala qusur. Itu zahir batin tanpa ada terjadinya kelemahan dan kekurangan. Jadi yang ibadah itu rohani, bukan tubuh. Tubuh itu ringan. Maka diumpamakannya seperti orang lagi demen orang itu nggak tidur, nggak makan, nggak dirasakan itu tubuh itu kena. Ya. Pahalinya itulah ghairi futur wa qusur. Itu sebab mereka para aulia Allah mengaku nahnu qaumun ya'budun Allah, ya, bila kaslin wala malalin wala futurin wala qusurin wala, enggak ada malas, enggak ada bosan, enggak ada. Ya. Kita kan bosan. Jangan dikira kita itu salat enggak bosan. Setiap salat kita salat enggak berhenti-berhenti, alhamdulillah 5 kali sehari itu. Tapi tetap aja bosan. Buktinya apabila salam
itu lega rasanya. Iya, karena bebannya sudah diturunin. Alah, pengennya nyebut alhamdulillah, makanya Nabi jurunya astagfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat dari beban, sudah kan gitu. Justru asiknya itu bukan di salam, asiknya itu ya lagi sholat itu. Nah ini kalau dia dengan rohani tadi tuh. Kita kan masih dengan tubuh, makanya berat. Malas itu di tubuh ini. Ya, kita disebut manusia materialistik masih, bukan manusia robbanianistik. Summa yusta'anu ala hadhil arba'ah. 4 perkara tadi itu ditopang dengan arba'atin ukhra. Ada 4 yang dapat menopang untuk kita dapat melakukan taubat dan zuhud. Ada 4. Biha tamamuha wa qiwamuha, dengan 4 ini maka terjadilah dan terbentuklah 4 di atas itu. Wahya qillatul kalam, ini mujahadah. Wa qillatul manam, sedikit makan dan sedikit tidur. Wa qillatut ta'am, qillatul mana, sedikit bicara, sedikit tidur dan sedikit makan. Dan wal i'tizali anin nas, dan menjauhi orang, hatinya. Karena al-uzlah hiya infiradul qalbi billah, menghanyakan hati kepada Allah. Ya. Ini i'tizal. Kalau belum bisa, dikhalwahkan. Ya, raganya dijauhkan dari orang. Kalau udah bisa, baru uzlah. Bersama orang, tapi badannya. Seperti perkataan Raba'atul Adawiyah, aku bolehkan tubuhku untuk siapapun, tapi hatiku hanya untuknya. Tapi kita tergantung siapa yang nyolek untuk dia kalau kita. Ya. Nah 4 ini sebetulnya adalah upaya untuk mengekang fisik ini yang sudah menjadi ketergantungan kita agar tumbuh karakter rohani itu, sebetulnya begitu. Ya, untuk menumbuhkan 4, maka ada 4 kendali yang kita lakukan untuk tubuh. Karena mujahadatul nafs itu sebetulnya mujahadatul jasad. Nah, para wali itu nafsunya tidak hilang, Pak. Tidak berubah sama sekali, bahkan makin sempurna. Makin wali nafsunya makin pol. Apa pol? Hah? Pol. Marahnya makin pol, tapi lillah. Maka wali itu nggak menghayal-hayal, kalau udah pengen kawin aja udah. Ya. Karena menghayal buang-buang waktu, dosa, kawin terus. Itu. Pas kalau itu. Nah, maka panjang ya penjabaran tentang qillatul kalam, dan kita sudah tahu itu min babil mujahadah. Baru kemudian fataubatu fi mabda'i sihhatiha tabtaqir ila ahwal. Baru diterangkan tentang taubat. Bagaimana orang fokus kepada taubat, ya, tetapi menimbulkan makomat-makomat lain. Ya. Taubat pada permulaan sihhatiha, ya, taubat untuk menjadi sebuah sifat yang betul pada permulaannya itu perlu kepada ahwal. Ahwal ini istilah sifat yang belum stabil, disebutnya ahwal. Maka tidak disebut sifat, tuh ahwal. Hal itu adalah sesuatu yang berubah-ubah. Wa idza sahhat tastamilu ala maqamat. Tetapi kalau sudah jadi taubatnya, maka orang yang sudah sempurna taubatnya otomatis akan melahirkan makomat-makomat. Setelahnya, sebelumnya perlu kepada ahwal yang menjadi makomat itu, yang sebelumnya menjadi ahwal itu. Ketika orang sedang memantapkan taubatnya, maka dia perlu beberapa sifat untuk menjaga taubat ini. Dan pada saat itu sifat ini belum mantap, disebut ahwal. Apabila sifat yang dilakukan untuk menjaga taubat ini dan taubat jadi, maka sifat ini berubah menjadi makom. Dan itu yang diurut 7, 10, 100.
Itu kan secara ilmiah lagi mengurut bahwa makomat itu ini. Itu bukan jurus. Ya, ini apa dulu nih kita nih? Ya, kita sampai di mana sudah makomatnya? Itu sering orang bertarekat itu hanya fokus Allah saja, jangan ya, melihat kepada sampai di mana kedudukan saya atau mencari kasyaf, mencari wangsit, mencari isyarat. Ini gimana orang bertarekat? Wong suruh Allah saja. Ya. Kata masyayikh Arab, Allahu bas katanya. Ya, Allah. Apa bahasa kita itu? Allah saja. Jangan ada yang lain. Fal ahwal allati tataqaddamu taubah, allati tataqaddamu taubah. Nah, ahwal atau sifat-sifat yang mendahului taubat yang perlu ada. Sebetulnya bukan kita ciptakan. Apabila kita fokus ke taubat, maka beberapa ahwal ini akan timbul karena hakikatnya Allah yang menjaganya. Allah timbulkan sifat itu. Namun kondisinya masih ahwal, masih labil. Istiqomatiha, untuk memantapkan berdirinya taubat, untuk menjadikan taubat makom, ada beberapa ahwal yang mendahulinya. Pertama apa? Al-muhasabatu bidzahir. Orang yang ingin taubat mesti introspeksi terus zahirnya. Jangan sampai maksiat diri saya, jangan sampai maksiat. Itu sudah apa namanya? Satu suasana batin yang tumbuh dari taubat itu. Nanti muhasabah jadi makom itu. Sebelumnya adalah hal. Yang kedua, wal muraqabatu fil batin. Ya, padahal muhasabah muraqabah sama, tapi ulama sufi telah dan sesuai dengan akar makna kata itu, al muhasabatu fil zahir, introspeksi kepada amal zahir itu, melanggar syariat tidak. Dan muraqabah kepada batin, terus ada pengawasan kepada batin karena Allah enggak. Gitu. Dia apabila dia melakukan tidak karena Allah, rugi. Dia merasa enggak sah itu ibadahnya. Padahal secara syariat bukan sah lagi, mantap. Berubah saja sedikit bagi dia. Karena bukan atas kekuasaan kita. Kita perlu pertolongan Allah semua itu. Ya. Dan yang ketiga, wariayah. Riayah ini memelihara kepada amal ibadah itu riayah. Ya. Jadi tiga itu otomatis. Orang apabila sedang fokus kepada taubat, maka tumbuh tiga sifat, al-muhasabah wal muraqabah wal riayah. Dan ini terus yang membackup taubat. Jadi orang bertarekat fokusnya dengan taubat saja. Ya, makanya di dalam kitab Muqaddimah Kitab Tauhid itu dikatakan bahwa bagaimana kita untuk mendapatkan ketaubat, timbulkan rasa takut. Karena taubat itu kan kembali, dan orang yang kembali hanya orang yang takut. Ya, takut kepada Allah itu tidak sama dengan takut kepada yang lain selain Allah. Kalau kita takut kepada yang lain, mesti menjauh. Ya, orang yang jarang di rumah itu berarti takut istri itu. Ya, kalau di rumah terus. Ya, itu bukan takut lagi, itu harap sudah ya, kepada istri itu. Jadi keluar dikatakan takut, ya, enggak keluar itu berarti sudah roja. Ya, karena Tuhannya istri. Tapi kalau takut kepada Allah, mesti lari kepada Allah. Bahkan dikatakan, terus untuk mendapatkan takut, duduklah di majelis hikmah, majelis irsyadat. Ya, bukan majelis tapakuh, tetapi majelis tarbiyah. Makanya orang-orang sufi punya majelis mawaiz itu untuk menumbuhkan rasa takut. Lari kepada taubat. Apabila orang sudah bermulai taubat, berarti sudah mulai pembinaan rohani itu, pembangunan rohani. Wal akhirani halani syarifan. Muraqabah dan riayah ini dua hal yang mulia. Wa yasirani maqamain bi sihhati maqamati taubah. Dan nanti menjadi makom ketika taubat menjadi makom juga. Gitu. Seiring dengan taubat menjadi makom, di backup oleh tiga sifat itu yang masih menjadi akhwal. Ketika ya, taubatnya sudah jadi, maka otomatis
berubah 3 ahwal tadi menjadi 3 maqamat. Jadi muhasabah itu menjadi makomnya, menjadi sifat yang stabil, yang la yataghayyar. Dan itu bertanda bahwa dia sudah semakin dekat dengan Allah. Alal kamal bihima fasaratil muhasabah wal muraqabah wa raya min durati maqamat taubah. Itu. Maka otomatis 3 tadi itu menjadi maqamat. Wa idza sadaqal abdu fi taubatihi, apabila taubatnya sudah selesai, sudah betul, taubatnya berubah menjadi munib, inabah. Wa huwa tsani darajati taubah, itu tingkatan taubah yang kedua, yang berikutnya. Ya. Lalu apa hal yang muncul dalam inabah? Ru'yatu uyubil af'al min darirati sihhatil inabah. Untuk kepentingan inabah yang benar, maka ditopang oleh satu sifat, yaitu selalu melihat bahwa perbuatannya tidak sempurna. Makanya para ulama itu mengaku dirinya dzut taksir. Ya. Bahkan dia mengatakannya al-muznib al-ba'is. Nah itu. Itu pertanda bahwa tingkatannya sampai inabah itu. Wa huwa tahqiqu maqamit taubah. Ya. Berdirinya inabah itu pertanda bahwa makom taubat sudah diraih. Wala tastaqimu taubatu illa bisidqil mujahadah. Ketika orang ingin bertaubat, mengamalkan taubat, maka dia ada mujahadahnya, ada susah payahnya, yang tidak mudah begitu saja. Makanya orang bertasawuf itu amal dan mujahadah itu saja. Dengan ada satu istilah lain, orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah itu sebetulnya yang dilakukannya adalah amal dan mujahadah. Setiap amal kan ada mujahadah, karena amal itu diperuntukkan untuk Allah, jangan untuk diri. Maka mujahadah kepada diri agar amal itu untuk Allah. Sebetulnya begitu. Maka baru dia yang pertama kali dapat takwa, yang kedua istiqomah, baru kemudian fana. Ini sama, at-taubah wa zuhud, kemudian tahqiqul ubudiyah wal fana. Wala yasduqul abdu fil mujahadah illa bis sabr. Bagaimana orang mampu bermujahadah? Kan perlu sabar. Jadi sabar dengan sendirinya ditumbuhkan oleh Allah ketika kita fokus ingin taubat saja. Ya, orang ingin taubat di backup dengan 3 sifat tadi, muhasabah, muraqabah, riayah. Ya. Itu dari segi amal sifatnya. Tetapi ada mujahadahnya, ada perlawanan kepada dirinya, kepada nafsunya. Bagaimana untuk tetap sabar, karena tubuh ini tidak sabar, Pak. Ya. Coba pikiran kita mendapat informasi tentang keutamaan qiyamul lail. Betapa timbul keinginan kita untuk qiyamul lail. Ya. Tapi pas malam-malam kita udah pasang tuh beker, pas jam segitu kita bangun. Bunyi Pak, dan mata itu dimelekin oleh Allah. Tapi beratnya badan itu bukan lain, nafsu. Akal udah mengatakan ini faedahnya gede Pak, tapi ya, udah diangkat-angkat badan itu, tetap nafsu nggak mau. Karena ada mujahadah itu. Taubat juga perlu sabar. Wa haqiqatuhu kainun fit taubah. Dan sifat taubat yang sebenarnya itu terdapat, sudah terkandung ya di dalam taubat itu. Kakainunatil muraqabah tadi. Seperti apa? Tersimpannya sifat muraqabah di dalam taubat. Jadi dengan taubat itu lahir sifat sabar. Jadi kita tidak berpikir makom saya sudah makom mana ini. Tidak. Taubat secara tartibnya, praktisnya adalah taubat. Maka itu sebab sepanjang abad tasawuf itu diidentikan dengan 2 itu, dengan 3 malah, at-taubah wazuhud wal fana. Wasabru 'alal khumul wat tawadu wadzul dakhil fi zuhd. Ya. Sabar untuk khumul ini adalah adamu syuhur. Sabar untuk tidak populer. Kenapa begini? Orang apabila dikasih anugerah oleh Allah apapun,
baik anugerah fisik materi atau anugerah maknawi rohani, sama saja orang apabila dapat anugerah ingin ditunjukkan. Ya. Paling kurang kegembiraan dia berkurang, itu beban kan anugerah itu. Maka dia ingin cerita. Orang dapat kekasih aja cerita, atau dapat rabinom itu nggak bisa tuh, cerita aja tuh. Ya, tapi rahasia, tapi cerita lama-lama kan ketahuan. Karena itu kegembiraan anugerah. Begitu juga orang mendapat sifat maqamat rohani, ada pengakuan, maka perlu ada usaha untuk as-sabru alal khumul. Bahkan dalam konteks lain, di situ perlunya ada mursyid. Karena kalau nggak bisa. Kita membangun wali itu seperti ya, ngompak diri sendiri, emang balon gitu. Tidak. Perlu ada tangan Allah yang menjadi mazhar, majla atau sebab yang Allah gunakan itu. Baik. Dan tawadu, zul. Nah, sifat ini yang sabar kepada kumul ini terdapat dalam zuhud. Wa in lam yakun dakhilan fi taubah, meskipun tidak terdapat dalam taubah. Wa kullu ma fi taubah minal maqamati wal ahwal yujad fi zuhud. Kalau taubat sudah jadi dan beberapa makom sudah berdiri yang mengiringi taubat, maka di dalam zuhud itu sudah ada, dan artinya maqamat-maqamat ini diperlukan untuk melakukan zuhud. Termasuk sabar tadi itu. Ya, ketika dia bertaubat, maka apabila taubatnya sudah jadi, sifat sabarnya jadi, maka ketika dia ingin zuhud, perlu sabar. Zuhud itu perlu sabar, Pak. Karena zuhud itu kan tidak ingin dunia. Ada muraghbah, bukan tidak punya dunia, tidak ingin. Karena orang banyakan yang tidak ada di tangannya tapi kepengen. Gitu. Nah, kalau memang ada di tangannya ya kepengen, ya nggak apa-apa. Tapi sudah nggak ada di tangan tapi kepengen. Maka zuhud itu menghilangkan kepengen ketika ada di tangan. Gitu. Nah, ini perlu sabar. Wa huwa salisu al-arba'ah. Dan zuhud ini yang ketiga kalau dihitung dari yang keempat. Nah, ini cepat aja ya. Summa inna nafsa bil muhasabati wal muraqabah tasfu wa tantafi niranuha al mutaajjijah bi mutaba'atil hawa wa tablughu bi tumaninatiha mahalla ridha wa maqamahu wa maqamihi wa maqamahu ya. Kemudian nafsu ketika dimuhasabah, dimuraqabah menjadi sofi, menjadi safa, jernih. Dan apinya yang bergejolak redup disebabkan dia mengikuti hawanya. Dengan muhasabah, muraqabah terus ya, sehingga mencapai ketentraman. Ya. Di mana mencapainya? Di ridha dan maqam ridha. Tumbuh sifat ridha itu. Ya. Waridha samaratut tauban nasuh. Kapan ridha itu tumbuhnya? Ketika taubatnya sudah nasuh. Sudah betul-betul taubatnya sudah sempurna, sudah jernih. Ya. Taubat yang sudah pilihan sudah jernih. Wa ma takhluqu abdun wa ma takhallaqa abdun anir ridha illa bi takhalluqihi anit taubah. Seorang hamba tidak mendapatkan ridha karena dia ketinggalan atau tidak mendapatkan taubat nasuh itu. Kenapa enggak ridha? Taubatnya belum nasuh. Ya, itu sebab ridha itu secara umum dikatakan baru tumbuh kalau sudah sempurna sabar. Nah, sedangkan sabar tumbuhnya bersama sifat taubat itu. Jadi orang bertasawuf itu fokusnya dengan taubat saja. Ya, maka taubat itu tadi pintu gerbang bagi pemula dan teman setia dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jadi Al-Quran kan kita bercerita tentang Nabi dan kisah taubat mereka, tapi jenis dosanya berbeda-beda. Untuk menunjukkan bahwa perjalanan kerohanian kita ya terus sampai ya kepada perjalanan ruhiyah. Maka itu sebab orang sufi katanya ketika ada mensarahkan ulama umatika anbiya'i Bani Israil, artinya kerohanian umatku ini akan menepati kedudukan para nabi Bani Israil. Sehingga mereka membuat satu isyarat ya,
rohani ulama dari umat Nabi ini ada Musawiyah, Isawiyah, Ibrahimiyah, dan itu sebetulnya simbolik. Tapi dipahami oleh saudara kita yang sebelah sana, orang tasawuf itu gila, katanya ada nabi-nabi, dia orang sufi ada Nabi Ibrahim, Nabi ini, Nabi itu. Mereka tidak memahami bahwa itu simbolik. Simbolik kerohanian. Ya. Karena rohani besarnya adalah Muhammadiyah. Fa idzan tajma'u taubah an-nasu hala sabr wa maqam as-sabr wa hala ridha wa maqam ridha. Berarti taubat menghimpun hal dan makom sabar, hal dan makom ridho. Wal khauf war raja maqamani kainani fi sulbi taubah. Selain itu, ada lagi dua makom yang ada di dalam sulub itu. Intilah. Di dalam inti taubat nasuh, khauf dan roja. Orang apabila taubatnya sudah sempurna, selalu dia melakukan ibadah pun tumbuh sifat khauf dan roja itu. Jadi kita berharap dan takut kepada Allah itu bukan kita yang menumbuhkan. Itu tumbuh dari sifat taubat yang Allah berikan. Summa taba alaihim liyatubu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Lianna khaufahu hamalahu ala taubah. Walaula khaufuhu ma tab. Walaula raja'uhu ma khauf. Karena takutnya lah yang menyeret dia kepada taubat. Kalau enggak takut, enggak taubat. Dan kalau tidak ada harapan, tidak takut. Wa ya'tadilani litaib al-mustaqim bi taubah. Kalau sudah menjadi orang taubat, dua sifat itu maka akan seimbang. Ya. Jadi dia tidak akan putus asa dan tidak akan kelindih. Ya. Kenapa? Karena takut dan harap itu selalu mengimbangi dia untuk tidak jatuh. Ya. Ya. Kepada kesedihan dan juga tidak jatuh kepada kegembiraan yang berlebihan, tidak. Ifrat dan tafrit itu tidak. Itu dengan sendirinya inayah Allah itu. Summa inna taib haitsu qayyadal jawarih anil makari wasta'ana bi ni'amillah ala ta'atihi faqad syakaran mun'im. Nah, seorang yang sudah taubat, seorang taib, berarti dia telah mengontrol anggota tubuhnya dari segala yang dilarang, dari segala yang tidak disukai oleh Allah. Dan kemudian orang yang taubat ini akan menggunakan nikmat Allah untuk dijadikan sarana menolong dia melakukan taat. Apabila itu yang dilakukan, berarti itu sedang bersyukur, tumbuh sifat syukur dengan sendirinya. Kan selesai makomat itu, ditaubat saja. Fa idza jama'ati taubatu hadhil maqamat wal aqwal in jallat mir'atul qalbi. Jika makom taubat ini, jika taubat ya telah menghimpun makomat-makomat dan akwal ini, maka menjelmalah, tajalilah, muncullah cermin di hati, yaitu syuhud. Wabana kubhud dunya biha fayahsul zuhud. Baru dia melihat ternyata hakikat alam semesta dunia ini nggak ada artinya apa-apa. Nabi mengilustrasikannya, bangkai saja itu bagi si pemiliknya dunia itu lebih terhina dari itu. Itu kan pandangan batin. Dan itu timbul zuhud kalau tobatnya sudah jadi. Itu namanya zuhud. Itu. Wazahid yatahaqqaq fihi tawakkul. Orang yang zuhud di dalamnya sudah meraih sifat tawakul. Li'annahu la yazad bil mawjud illa li'timadihi 'alal maw'ud. Karena dia tidak zuhud kepada yang ada. Berarti dia percaya kepada janji Allah. Kan tawakal itu. Bukan upaya kita, Allah memang sudah nulis, kan tawakal itu. Dan itu ya muncul ketika orang sedang fokus zuhud. Sebetulnya zuhud otomatis apabila taubatnya selesai, maka tertibnya terus zuhud aja. Bukan kita yang mentertibkannya, tetapi Allah. Itu sebab akhirnya orang sufi mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Padahal upayanya secara secara zahir
dia jungkir balik. Ujung-ujungnya Arabtu Rabbi bi Rabbi. Ya. Kalau dulu tidak dipelihara Allah, berhenti bertarekat. Ya. Bahkan udah lari dari gurunya. wasukun ya ila wa'dillah wa huwa ainut tawakkul. Dan tentram kepada janji Allah itu adalah inti tawakal. Wa kullu ma baqiya 'alal abdi min baqiyatin bi tahaqqukil maqamati kulliha ba'da taubati yastadrikuhu bi zuhdihi fid dunya. Ya. Kemudian sisa dalam meraih makomat semuanya setelah taubat, setelah dia dapat di taubat, sisanya akan dicapai, akan disusul dengan juhudnya nanti kepada dunia. Dan juhud ini salisul arba'ah. Wa idza sahha zuhudul abdi sahha tawakkuluh, otomatis. Apabila juhudnya jadi, maka tawakalnya jadi. Sudah punya dua makomat. Ya. Li'anna sidqa tawakkulihi makanahu minaz zuhud. Karena tawakul yang betul berarti dia telah Allah telah membetulkan kedudukan zuhud itu. Faman istaqama fit taubati wa zuhdi wa zuhdin fid dunya wa haqqaqa hadainil maqamain istawfa sa'iral maqamat wa tahaqqaqa biha. Apabila taubatnya sudah betul istiqomah, zuhud di dalam dunianya juga sudah, dan betul-betul meraih dua makom ini, sebenarnya dia sudah meraih semua makomat dan merealisasikan, meraihnya. Fa idza taba taubatan nasuh summa zahada fid dunya hatta la yahtam li amri godin wa yudakhir jama'a fi hadha zuhd wal faqr. Ya, wa zuhd afdal minal faqr. Kalau orang sudah taubat nasuha, kemudian zuhud, sampai zuhudnya itu tidak lagi memperhatikan urusan besok, enggak nyimpan untuk besok. Ya, karena besok enggak ada. Nah, dari situlah kasab mereka tuh mengatakan yang ada itu sekarang. Karena besok yang terjadi adalah sekarang pada waktu besok. Gimana kita bergantung kepada besok, bergantung sekarang aja. Sampai kapanpun kita hanya sekarang. Enggak pernah kita melangkah meninggalkan sekarang pergi ke besok. Sampai kapanpun kita sekarang. Jadi itu sebabnya mereka nggak mikirin besok. Kita salah persepsi. Loh, kan kita disuruh pikirkan sekarang itu, besoknya nanti. Kalau sekarang kita betulkan terus, maka sekarang kemudian yang menjadi besok pada sebelumnya itu maju, sukses. Itu sebabnya kata mereka, jika kamu mikir, ya, ilustrasinya begini, ada seorang murid disuruh oleh gurunya sholat jamaah sama gurunya, nanti sini sholat jamaah dengan saya. Waduh, saya lagi buru-buru ini, besok aja dah. Dipanggil. Kamu belum berjalan menuju kepada Allah, maka kalau mikir ada besok. Itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqti. Ya, sufi itu adalah orang yang bergantung kepada waktu sekarang ini, nggak bergantung kepada masa lalu, apalagi masa lalu mah. Ya, keingetan aja masa lalu, itu orang sakit, itu penyakit. Ya, sakit lah saya masa. Wah. Ya. Udah dibebankan dengan masa lalu, ya. Udah gitu diberatin lagi dengan masa depan. Hancur masa sekarangnya itu, Pak. Ya hancur. Dan ini manusia gagal. Makanya as-sufi ibnu waqti. Ya, akhirnya dia mengatakan hidup ini terdiri dari jutaan sekarang. Ya. Jama'a fi hada, maka apabila dia taubatnya oke, zuhudnya oke, ukurannya sudah tidak lagi memikirkan besok, maka pada kondisi itu terhimpun di dalam dirinya itu zuhud dan faqr. Tetapi zuhud lebih afdal daripada faqr katanya. Karena kalau zuhud faqr plus. Kalau faqr adimun lisyai' ittiraran. Kalau faqr kan tidak memiliki sesuatu terpaksa. Ya. Tapi kalau zuhud meninggalkan sesuatu atas pilihannya sendiri.
Atas kekuatan batinnya dia tidak mau, bukan terpaksa. Kalau kita kan meninggalkan sesuatu itu karena memang terpaksa. Pengen mah pengen. Ya terpaksa orang duwe, ya udahlah gitu. Makanya dikatakan fakrul aulia ikhtiaron katanya. Miskinnya para wali itu atas pilihannya sendiri. Kenapa? Karena zuhud, ada muraghbah, tidak ingin. Kalau kita tetap aja pengennya kaya, ya, miskin terpaksa. Karena tidak zuhud itu. Nah, kapan itu punya sifat takr itu? Makanya orang sufi itu menamakan dirinya al-faqir. Lihat ulama dulu ketika menulis al-faqir, al-haqir, al-ba'is, al-mudzib, juz taksir. Buruk semua itu. Itu apa? Kehampaan dirinya, karena yang dimiliki sifat mulia milik Allah. Dia ingin membuang keakuan, rasa kepemilikan itu. Ya. Sampai akhirnya diambil istilah fana. Gitu. Akhirnya kalau dia mengaku ada, anal haq. Karena dia nggak ada gitu. Bukan dia ngaku Tuhan. Wasuduhu yuhaqqiq tawakkul wa tawakkuluhu yuhaqqiq ridha wa ridha yuhaqqiq sabar wa sabar yuhaqqiq habsan nafas wa sidqul mujahada wa habsun nafas lillahi yuhaqqiq khaufa wa khaufa. Ya sudah saling saling sulam menyulam. Maqamat itu ketika fokus taubat dan zuhud, otomatis maqamat tadi saling sulam menyulam dan jadi bangunan karakter jiwa dan rohani. Wa yahdha bitaubati bikulil maqama, dengan zuhud bitaubati wa zuhud, dengan memperoleh zuhud dan taubat dan zuhud, maka dia memperoleh semua maqamat. Wa huma idza ijtama'a mahasihatil iman. Nah, zuhud dan taubat ini jika bergabung dengan iman yang sahih, ukudnya iman, surutnya iman, ya, kemudian yu'awizu hadhihi thalatha rabi'un bihi tamamuha. Ya, maka tiga ini otomatis memerlukan yang keempat, dan itulah kesempurnaannya. Wa huwa dawamul amal. Ada dawamul amal, ada al-amalul mutawasil, ada istilah macam-macam. Jadi amal itu tidak pernah berhenti untuk Allah, itu dawamul amal. Kalau rutin itu bagian fisik. Orang kan sholat jamaah itu udah bertahun-tahun nggak pernah ditinggal, rutin kayak setrikaan, bolak-balik, tapi ghibah juga nggak berhenti. Gitu. Ini kan rutin, tapi kalau dawam tidak, karena dia melakukannya karena Allah, dawam. Makanya kan ada sholatu daim katanya itu. Ya, itu dawam. Maka orang Arab itu menyebut air muter itu dawam. Meskipun dia nyebut rutin kerja juga dawam, itu lughawiyan ya. Tapi ketika istilahian, dawam itu di sini, di tengah, yaitu hati. La yusghiluhu anhu illa wajibun syar'i. Dia hanya disibuk kewajiban syara. Apa yang dilakukannya? Kewajiban. Au muhimun la budda minhu tabaiyun. Ya, atau dia disibukkan oleh satu tugas yang mesti dia lakukan. Itu secara tabi'i, sudah karakter, bukan dibuat-buat, bukan takalluf. Apa yang dilakukannya itu adalah tab'an wa tatabbu'an, tabi'iyan wa tatabbu'an. Ya, sikap dan karakternya. Wa yasiru ba'duha mutawaqqifan ala wujudi rabi'. Maka yang tiga itu, ya, sihatul iman, taubat, zuhud, itu bergantung kepada adanya empat ini. Bahwa dawamul amal la yusghiluhu illa wajibun syar'i wa fa idza kana ma'azudi wat taqwa mutamassikan bidawamil amal faqad akmalal fadla wa ma ada juhdan fil ubudiyyah wa minhu yasiru ila maqamil fana wal baqa fa huwa maqamun aziz. Ya, sudah bergabung zuhud dengan takwa, terus ya berpegang dengan amal yang dawam, maka telah sempurnalah karunia itu, dan selanjutnya dia menjadi orang yang dalam ubudiyah. Dengan demikian sampai kepada maqam fana wal baqa. Nah, itu akhirnya menjadi maqam tu fana dan baqa. Arti fana dan baqa adalah dia tidak lagi merasa
diri yang melakukan, tetapi yang dia rasakan adalah baqau billah, Tuhanlah yang melakukan. Itulah yang dilakukan, bahwa al ibadah billah. Ya, hidup billah, semua billah, dengan Allah sudah tidak lagi dengan dirinya. Dan itulah orang yang dekat kepada Allah, muqarrabin atau siddiqin atau arifin atau aulia ila akhirih. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.